Oke, sudah terbuka. Eh, yang bisa digunakan untuk proses rekon ini ada di BPMD dan di BPKAD, jadi tersedia di dua role. Jadi yang pertama kita coba buka di sisa DD di RKAD. Bisa. Ya, ini menu yang ini memang agak lama karena dia mengambil semua data dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Jadi yang digunakan di form ini adalah data summary. Jadi dia akan mengupdate setiap 2 jam sekali. Apabila dirasa 2 jam ini terlalu lama, Pemda bisa melakukan proses update. Di sini ada menu update-nya. Jadi dia akan mengambil data terkini. Jadi ketika sudah merekam, tapi di sini belum berubah, bisa menunggu 2 jam kemudian, atau klik update di menu yang atas di sini. Kemudian kalau kita scroll ke kanan, di sini ada proses status data. Jadi ada status data, di sini sudah kunci dan belum kunci. Artinya kalau yang sudah kunci ini sudah melakukan proses rekonsiliasi, kalau yang belum kunci ini belum melakukan proses rekonsiliasi. Kita coba salah satu desa. Kita klik di nama desanya, misalnya di Ambarjaya. Di sini tahun 2015, 2016 ini masih kosong. Jadi ini yang harus direkam oleh Pemda. Kita klik tambah, kita pilih tahun di sini 2015. Kemudian penyalurannya berapa, kita isikan di sini, misalnya kita buat 500 juta. Kemudian penyerapannya misalnya 400 juta. Kemudian misalnya yang dianggarkan kembali di tahun berikutnya sebesar 100 juta. Kita klik simpan. Nah, kita lihat di menu ini di tahun 2015 dia ada informasi penyaluran dari RKUD-nya sebesar 500, diserap sebesar 400, kemudian masih ada sisa 100 dan ini dianggarkan kembali di tahun berikutnya sebesar 100 juta. Jadi posisi tahun 2015 ini statusnya adalah tidak ada sisa. Namun di tahun berikutnya ini muncul 100 juta karena memang ada proses penganggaran kembali sebesar 100 juta. Selanjutnya melakukan perekaman di tahun 2016. Misalnya di sini kita ada penyaluran sebesar 600 juta. Kemudian terserap 550 juta. Kemudian dianggarkan kembali sebesar 150 juta. Ini ada informasi proses gagal. Tahunnya tadi masih 2015. Iya. Jadi tidak bisa dia merekam di tahun yang sama sebesarnya 2 kali. Itu salah satu validasi yang kita pasang juga. Nah, dari informasi ini di tahun 2016 dia akhirnya tidak ada sisa karena dianggarkan kembali sebesar 150 juta. Tapi dia akan ditampung di 2017 tanda petik ya ini ya. Jadi untuk menampung penganggaran kembali dari tahun 2016. Kemudian di tahun 2017 yang aksen yang tanda petik ini, selanjutnya adalah proses melakukan perekaman. Jadi sebesar 150 juta itu apakah terserap semua? Jika terserap semua, maka diisikan sebesar 150 juta. Jadi kita pilih tahun 2017, yang muncul hanya input penyerapannya saja. Nah, dari
Jadi yang kita lakukan simulasi tadi dari tahun 2015, 16 itu semuanya terserap. Jadi di 2 tahun ini tidak ada sisa rekening kas desa. Namun di sini muncul di rekening kas desa di tahun 2017. Bagaimana untuk melaporkannya? Jadi sama seperti yang kita sering sampaikan, jadi tinggal masuk di tahun 2017-nya, kemudian melakukan perekaman kegiatan sebesar yang realisasinya. Nanti di sini akan mengurangi sebesar yang disisa di RKD. Kemudian setelah dilakukan proses input data dari 2015 dan 16, ini selanjutnya adalah melakukan proses penguncian data. Jadi ketika sini sudah melakukan penguncian data, maka desa itu sudah firm, artinya sudah sepakat bahwa sebesar 2.800.000 ini akan di-store ke RKUD. Kita klik kirim. Kemudian di sini akan muncul nomor bar secara otomatis. Ini adalah kombinasi dari kode desa, kemudian kode Pemda, dan tahun anggaran. Kemudian selanjutnya adalah melakukan proses cetak berita acara. Nah, berikut adalah berita acara yang ditandatangani oleh 3 pihak. Di sini ada kepala desa, kemudian dari pihak DPMD dan BPKAD. Kemudian setelah semua desa dilakukan proses rekonsiliasi, maka selanjutnya adalah proses rekonsiliasi sisa RKUD. Kita ke menu berikutnya. Kita klik detail. Di sini ada status data muncul belum kunci dan bar juga dilakukan belum upload. Dan juga di sini store ke akunnya masih belum ada, masih 0. Nah, ini untuk angka-angkanya di sini secara otomatis, terutama yang di jumlah penyaluran dari Erkun tahun 2015 dan 2016 ini dari sumbernya dari DJPK. Jadi kemudian tinggal diperhatikan bahwa di sini ada penyaluran ke RKUD. Jadi di kolom 4 ini yang diperhatikan adalah di sini. Jadi ini adalah untuk formulanya kolom 2 dikurangi dengan kolom 4. Kemudian kalau misalnya di tahun 2016 ke bawah, dia ditambahkan dengan di kolom 3, karena ada penganggaran kembali tahun yang lalu. Kemudian selanjutnya melakukan proses penguncian. Ketika ini sudah dirasa Pemdanya sepakat dengan angka-angka yang ada di sini, maka selanjutnya adalah proses penguncian data. Ini ada pemberitahuan bahwa di RKUD yang masih ada sisa saldo sebesar sekian, kemudian di RKD sekian. Nah, ini yang harus Pemda sepakat ya. Kalau memang belum sepakat, jangan dikunci dulu. Harus diperbaiki catatan di ombudsman-nya. Kita klik kirim. Setelah dikunci, nanti akan terbentuk nomor bar otomatis. Ini kombinasinya adalah kode Pemda, kemudian kode Satker, penyalur dak fisik dan dana desa. Ini yang ada di kode Satker yang ada di Sakti. Kemudian berikutnya adalah tahun anggaran. Selanjutnya adalah proses cetak berita acara rekon. Berikut adalah format berita acara yang ditandatangani oleh Kepala KPPN dan Kepala BPKAD. Kemudian selanjutnya adalah proses penyetoran ke Erkun. Jadi selanjutnya kita buka penyetoran Erkun, kita klik tambah. Kita masukkan NTPN-nya. Nah, di sini saya coba menggunakan akun yang salah ini. 425917, seharusnya 919. Nah, ketika
dia salah akun setoran, ya kan ada muncul notifikasi bahwa kode akun tidak sesuai, seharusnya adalah menggunakan 425919. Kita coba ketika sudah dikoreksi, seharusnya akunnya sudah terbaca yang benar, 425919. Kita coba klik simpan. Nah, di sini akan terinput jumlah setoran yang setorkan. Untuk nilai ini secara otomatis diambil dari NTPN yang diinput. Kemudian selanjutnya adalah upload berita acara. Jadi yang diupload adalah berita acara rekon dan kertas kerja rekonsiliasi Pemda dan Desa. Ini artinya yang belakang ini adalah sebagai lampiran barnya. Ini nanti di-scan, karena 2 dokumen, dia di-scan jadikan 1 file, kemudian di-upload di menu ini. Oke. Kalau kita cek di sisa RKUD tadi, seharusnya di situ sudah muncul, sudah upload berita acara rekon ya. Di sini status datanya sudah terkunci, kemudian status barnya sudah upload. Nah, kita coba akses dari menunya KPPN. Ini karena KPPN harus melakukan proses penguncian data. Seperti halnya di Pemda, ini KPPN juga dapat mengakses ke 4 menu yang tadi kita sampaikan. Hanya saja kewenangannya hanya view saja, tidak bisa mengubah data. Kita bisa klik di sini, status bar di sini sudah upload, kita bisa klik di sini. Kemudian selanjutnya adalah melakukan proses verifikasi. Ini artinya setelah di-download, kita lihat barnya, kesesuaian angkanya dengan yang ada di data yang ada di OMSPAN. Ketika sudah sesuai, kita hanya adalah proses penguncian dokumen. Nah, ini adalah proses yang paling terakhir. Jadinya di sini muncul status data sudah kunci, kemudian status bar sudah verifikasi. Jadi ini harus dan penting untuk dilakukan karena untuk mengunci data yang sudah diinput dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Mungkin demikian Pak Irfan yang dapat sampaikan terkait dengan simulasi untuk rekonsiliasi